pasti tua. Dua Nabi yang tidak ada obatnya. Yang pertama tua, yang kedua kematian. Maka nasihat dari Hadratus Syekh, satu hari sesehat apapun kita, orang yang sudah meninggal dunia tapi amalnya masih hidup, orangnya sudah di liang kubur tapi pahala orang mengaji, pahala orang sholat, pahala mereka yang belajar di pondok pesantren, di masjid dan musola, Allah kirimkan untuk kita di alam barzah. Alhamdulillah. Ini bocoran langit, ini bocoran rahasia dari Allah supaya kita punya persiapan. Kalau Allah bilang permintaan yang paling diinginkan adalah sedekah, itulah kenapa Nahdlatul Ulama, kita semua nih ahlu sunnah wal jamaah, kalau ada orang meninggal kita bikin sedekahan, betul nggak? Ada yang 3 hari, ada yang Rasulillah. Kiai mau izin maaf ya, enggak, ente sebenarnya siapa sih? Siapa yang dipelukin? Ya Allah, silakan guru. Masya Allah, Ustadz Solmed nyampe, makanannya ada ular-olang, binyawak, ya, binyawak, kodok, ular. Lagi, Kiai panitia mohon izin, ini nggak perlu dikasih kue, nggak bakal dimakan, karena kalau Ustadz boleh ceramah makan ini di videoin viral, Ustadz ceramah apa lapar? Kesian panitia. Bukan, jangan, nggak bakal dimakan. Oh, di belakang. Iya benar, Hadro. Hadro udah habis tuh. Iya. Cepet dia mah. Tentara Rusia. Di sini guru. Diri. Oh iya, terserah guru lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Al-Mukarram al-Muhtaram, guru kita tercinta, Ketua PCNU Kabupaten Pesawaran yang mulia Kiai Haji Ahmad Ulin Nuha, Pak Kiai terima kasih, beserta jajaran seluruh pengurus NU yang hari ini hadir, teman-teman Ansor, Muslimat, Fatayat, teman-teman Banser, Bang Haji Saiful dan seluruh jajaran, mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan, amin. Kemudian juga sahabat saya Kiai Haji Mansur yang hari ini juga hadir membersamai. Kemudian juga sahabat saya Kiai Haji, ini nyebutnya nggak enak ini, Kiai Syarifuddin. Oke. Cuma disebutnya Kiai Bang. Itu Kiai Syarifuddin. Panggilannya Bang. Kiai. Yang enak ngomongnya ke depan ini nih Pak. Iya. Yang saya hormati Kiai Haji Syarifuddin, Iya. yang lebih dikenal lagi Kiai Itu. Kiai Bangsat itu muka saya. Ya, mohon maaf Kiai Bangsat. Syarifuddin, mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi tadi saya WA sama beliau. Iya. Jadi beliau yang minta, waduh ini takut kualat tapi memang itu lakopnya. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat walafiat. Amin ya robbal. Kemudian seluruh para ustadz, para ustadzah yang hari ini hadir, khususnya di kantor desa Kurungan Nyawa, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan nyawa kita semuanya berkah.
Amin. panjang umur, Amin. dan insya Allah kita semuanya husnul khatimah. Amin. Bang Haji Razak, terima kasih banyak yang mewakili Bupati beserta jajaran. Terima kasih juga Pak Sekcam, terima kasih juga Pak RT, Pak RW, terima kasih Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bimas, Babinsa, abang-abangku, dengan segala kebaikannya. Mudah-mudahan dalam tugas-tugas beliau semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, tim hadroh, Ustadz, Solmed, KW, udah lebih berkarat ya, Masya Allah. Pokoknya yang karat hari ini mahal Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Ustadz, Solmed, KW, insya Allah udah bayar royalti belum nih? Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Guru, mohon izin tadi ke Udin, Bapak Sekam, terus perwakilan dari Bupati yang dihormati. Iya. Ini cablak. Kan dipanggil tadi, dibuka ya. MC. Baik, yang kita Bang Cablak. Yang kita ini satu lapangan, masa lu nggak gembira? Enggak bilang apa Pak Mati amat Pak. Mohon izin Pak Sekcam, saya nyampe ke sini karena nama kampungnya Kurungan. Luar biasa. Kalau Pak Sekcam ketua, kalau saya mati saya jangan dikubur di pinggir. Kenapa emang? Kalau di pinggir takut ada pelebaran jalan. Pelebaran jalan. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan suratul Fatihah, mengenang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang hari ini kita haulkan. Mudah-mudahan kita dan beliau beserta dengan orang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para ulama-ulama yang masih hidup, yang sudah wafat, yang hari ini masih ada sampai hari kiamat. Litamami kulli sul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ibu dan bapak semuanya tidak bisa hadir disebabkan beberapa hari yang lalu anak saya yang paling besar itu masuk ke pondok di pesantren Asidikiyah kelas 6 SD.
lampu merah nembok dibawa, gampang dapetinnya, banyak penggantinya. Kalau anak saya susah, 1,5 tahun diantar juga pasti sedih. Akhirnya berangkat umroh, alhamdulillah sekarang sudah di pondok pesantren. Mudah-mudahan anak saya, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya hari ini kita sedang memperingati sesungguhnya Hadratus Syekh sedang memberikan nasihat kepada kita semuanya. Betul apa betul? Apa nasihatnya? Yaitu kematian. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian itu menjadi suami nasehatin istri, bisa benar bisa salah. Ayo mah bangun tahajud, sholat subuh. Lakinya subuh jam 8 pagi, biasa pakai kunut karena jam 8 orang pikir sholat duha, padahal sholat nasehatnya bagus, tapi bisa bener bisa enggak, bisa diamalkan bisa tidak diamal. Tapi kalau beliau sudah mendahului kita, guru-guru kita, duduk bersama dengan sahabat, kawan karib kerabat, bersama anak istri dan suami. Tapi hari ini mereka berapa sekarang? 46 guru. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa nasihat yang pertama? Kullu kematian, termasuk malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel pasti merasakan kematian. Al-baqa lillah, kekekalan itu hanya milik Allah. Sampai vitamin Z lagi kayak cablak. Nggak ada guru vitamin Z. Ya kali. Nggak ada sampai dari mulai A sampai Z ditenggak, diminum, dimakan. Kalau sudah waktunya mati pasti mati. Ibu mau perawatan skincare, bu, udah pernah mandi lumpur? Caplak nih kalau ada kubangan kebo dia berendam. Dia bilang hijau-hijau apaan? skincare. Kayak teman saya, Iya. teman istri saya namanya Fitri. Zaman dulu ya blak ya, hitam putih. Mau disuntik, mau ditarik benang,
sudah waktunya tua pasti tua. Dua Nabi yang tidak ada obatnya. Yang pertama tua, yang kedua kematian. Maka nasihat dari Hadratus Syekh, satu hari sesehat apapun kita, sekuat apapun kita, sebanyak apapun, pasti kita akan merasakan kematian. Alhamdulillah. Kenapa kematian itu harus disyukuri? Sebab kematian itu adalah istirahatnya orang beriman. Cablak minta makanan, belum dimakan udah nggak ada. Tadi ada Blak, Kan saya pindah ke belakang. coba minta lagi. Oke. Kita sama Ustadz harus tawadu banget. Tuh, capek kan nyari makanan, capek sampai minta ke belakang. Lu jangan bikin malu gua dong. Kata Pak Ustadz, Cablak ikut aja, kata dia gitu ketua. Ya ntar kan kalau dapat parcel ente yang bawa. Kalau saya kan artis, dikenal. Masa saya lagi neng parcel nggak pantas? Kalau Cablak pantas kan begitu. Oh iya begitu ya. Iya. Ya cuman kan Kenapa sih guru? jatah orang Blak. Ya dia kan punya rumah saya. Mau punya mobil harus mau punya rumah harus mau punya duit harus harus begitu meninggal dunia, mau minta apa saja Allah sudah siapkan. Istirahatnya begitu indah, bagaikan pengantin baru aja masuk kamar, kaget ayam udah bekok. Hari udah terbit, baru aja masuk kamar. Baru Bang Cablak mau kawin lagi, berani nikah lagi, berani. Tunggu. Hah? Tunggu. Mohon izin, ini live streaming nggak? Iya. Live Indosiar. Matiin dulu. Mau guru? Mau kawin lagi? Karena kata kiai saya, kesuksesan seorang suami adalah doa dari istri. Makin banyak istri berdoa, makin berkah. Banyakin gini biar doanya banyak. Gitu kata guru. Nah, nggak hidupin lagi. Tapi kalau nggak berani, cepet-cepet meninggal. Astagfirullahaladzim. Artinya kematian jangan ditakutin Bang Cablak. Iya guru. Kematian itu istirahat orang Lu ente capek nih gebuk-gebukin kulit, capek gebuk-gebukin gendang, capek nih kita tiap hari dapat undangan, tiap hari loh. Hah? Amin insya Allah. Lelah, capek, kadang lupa makan. Kayak saya nih, belum makan. Astagfirullah. Jangan ngomong. Tapi kata Kiai Zainuddin ntar mesti kita makan. Enggak, jangan. Blak, tadi Kiai Zainuddin bilang nanti Bang Cablak pulang dari sini bakal dikasih. Masya Allah, terima kasih Kiai. Dikasih pulang. Dikasih pulang. Kagak dikasih makan. Pulang. Bang Saiful. Bang Saiful sehat. Pecinya apa miring. Emang begitu Baret. Tapi insya Allah tadi beliau Bang Rozak juga bilang nanti pas pulang mau dikepelin. Bagi duit ya Pak? Enggak, dikepelin. Ini bagi duit. Nih dikepelin. Pak Rojak kemana sih? No beliau. Saya kan kemarin kan kita nge-MC. Iya. Yang di sana, yang di Cilacap, namanya Pak Rojak. Iya. Ya buat Pak Rojak biar sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. Ngasih duit 500.000. Masya Allah. Di Cilacap. Cilacap. Iya. Ini kan di Pesawaran. Belum di sini mah. Itu yang pertama ya ibu-ibu ya. Banyak orang takut
takut mati, apa segala macam, nggak mau makan ini, takut makan itu, khawatir ntar umur lu pendek, khawatir ntar lu cepat mati, khawatir ntar lu cepat meninggal. Tapi kalau Allah sudah memberikan batas waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Yang kedua, apa nasihat dari Hadratus Syekh buat kita yang masih hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Satu hari nanti Bapak Ibu kita akan merasakan. Ini Allah udah kasih tahu, dibocorin oleh Allah supaya kita nggak protes. Apa yang dibocorkan rahasia oleh Allah? Keadaan seseorang saat didatangi malaikat maut. Datang nih utusan Allah mau jemput. Ayo Bang Cablak pulang. Susu udah nggak masuk, rendang udah nggak bisa, buah-buahan udah nggak bisa ditelan lagi, mau ngapain lagi hidup? Ayo pulang, udah nggak bisa minum, udah nggak bisa kerja, udah susah, ayo pulang kata malaikat. Nggak, maaf, kan selain Cablak ada nama lain. Jangan Cablak mulu, bukan apa-apa. Anak lekat yang kecil juga di pondok pesantren. Saya lagi bangun pondok pesantren dan ngomong mati mulu, guru. Iya. Saya takut. Takut apa? Takut aku minta dan mati sih. Malah jauh rumah saya dari sini, guru. Udah perut saya lapar. Duit saya 2.000 diambil ke Lu kayak ngorder. Bagaimana seseorang nanti didatangi malaikat maut, yang dia minta bukan kita, yang dia minta bukan jalan-jalan, yang diminta bukan ke majelis taklim, yang diminta bukan pengajian, tapi yang dia minta, boleh nggak berikan saya waktu sebentar untuk bersedekah. Kenapa? Karena kalau orang umroh, nih orang umroh nih, kayak istri saya nih berangkat umroh, pahala umrohnya dia dapat untuk dirinya dan untuk di hari dia umroh. Orang nih sholat isya tadi ya Bu ya, sholat maghrib yang dia kerjakan tadi untuk dirinya dan pahalanya di hari itu. Nggak bisa begitu besok masuk waktu subuh terus kita bilang, ya Allah kan kemarin saya udah sholat subuh, masa sekarang harus subuh lagi? Subuh kemarin ya kemarin, sekarang panggilan subuh hari ini dikerjain supaya dapat pahala. Tapi sedekah, taklim, ke masjid, ke musola, sedekahnya hari ini, tapi pahalanya sampai hari kiamat. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi amalnya masih hidup. Orangnya sudah di liang kubur, tapi pahala orang mengaji, pahala orang sholat, pahala mereka yang belajar di pondok pesantren, di masjid dan musola, Allah kirimkan untuk kita di alam barzah. Alhamdulillah. Ini bocoran langit, ini bocoran rahasia dari Allah supaya kita punya persiapan. Kalau Allah bilang permintaan yang paling diinginkan adalah sedekah, itulah kenapa Nahdlatul Ulama
kita semua nih ahlu sunnah wal jamaah, kalau ada orang meninggal kita bikin sedekahan, betul nggak? Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, ada yang 40 hari, ada yang 1 tahun sekali yang disebut dengan haul. Itu sebetulnya permintaan si mayit. Ya. Saya mau sedekah, tapi karena udah waktunya pulang, nggak ada kesempatan lagi bersedekah, maka yang masih hidup mewakili keinginan si mayit. Artinya apa? Bapak kita meninggal kita sedekahin. Kalau bapak hidup, bu, andaikan Allah turutin itu, hidup lagi nih si mayit, insya Allah nggak ada yang dapat warisan. Udah coba aja, punya rumah 2 disedekahin nggak bapaknya? Kata dia, gue daripada mikirin lu mendingan gue mikirin diri gue sendiri. Jadi hikmahnya Allah tidak kabulkan itu untuk mengingatkan kita. Tuh bapak lu tuh, tuh emak lu tuh, tuh laki lu, tuh bini lu, kalau dia hidup dia mau sedekah, untung dia nggak hidup lagi. Kalau dia hidup lagi, habis lu nggak dapat warisan, karena semuanya bisa disedekahkan. Jangankan kompornya, sumbunya pun ikut disedekahkan. Lu kalau sumbunya sampai disedekahin dapat apa lu? Coba. Nah, dotul ulama amaliyahnya bisikan. Alhamdulillah. Akhirnya nih makanan, nih minuman, nih berkatnya, nih semua bungkusannya. Makanya saat itu orang-orang kita kalau sedekahan bawa karung, bukan cuma bawa besek, apalagi emak-emak. Iya benar. Kalau selampek mah kecil, kantong kresek mah sampai nih Pak Ketua ada yang ngasih kantong kresek. Iya. Saya kira kali buat berkah, nggak taunya buat sendal. Saya udah gila banget. Terus saya mah kalau mati jangan dipotongin ayam, jangan dipotongin kambing. Emang apa? Enak banget saya yang mati situ pada makan ayam saya. Saya gila banget tuh Bang Saiful, Bang Tablak nih kantong kresek dapat berat itu sendal Pak. Makanya orang-orang dulu, jadi kalau ada istilah gini, lu tuh tahlilan makanan orang lu bawa, yang punya sohibul hajat, sohibul musibah, makanannya diambil, buahnya diambil. Justru kalau nggak habis, sohibul hajat sedih. Orang tuh diniatin buat bapaknya, diniatin buat emaknya. Orang datang tahlilan, insya Allah ahli ibadah, masuk tuh air ke darahnya, masuk tuh makanan ke tubuhnya, dibawa buat sholat tahajud, dibawa yang ada dalam dirinya untuk silaturahim. Maka diharapkan makanan minuman tahlilan itu bisa menjadi wasilah orang tua kita selamat di alam barzah. Maka saya pesan kalau ada tahlilan bawa gerobak. Sekalian begitu sini nasihat solmet, gerobak aja kita bawa nih ya. Mohon izin Guru. Berarti yang saya lakukan tidak salah dong Bang? Enggak salah. Kan ada kue di sini. Cuman gak ada malunya lu. Lu kan pengisi acara. Apa aja lu bungkusin? Tadi kan ada kue. Saya kasih ke sana. Iya. Berarti kan sedekah. Bagus. Berarti ibadah. Makanin. Yang nggak boleh lu bawa dari acara tahlilan
kerjaan cuma satu, Apa, Guru? panggung sama sound system. Kalau lu bawa lu nyolong belah. Itu kan dulu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan malu-malu lagi tahlilan, jangan malu-malu lagi bikin acara selamatan. Itu mewakili keinginan almarhum, itu mewakili keinginan orang tua kita yang udah meninggal. Kalau dia hidup, saya mau tuh masih ada harta almarhumah, kira walaupun roti sepotong, yang kata Nabi kalau kita niatkan untuk si mayit bergembira dan berbahagia, mampukah kita harta yang ditinggal oleh bapak? Keinginannya tidak diturutin, yang hidup mewakili, ya Allah, ini acara tahlil hari pertama, ini tahlil hari ketujuh, ini 7, 14, 40 lah. Kalau tiap hari bangkrut, Kalau tiap hari, bangkrut. makanya waktu bapak Makanya ada yang bilang begini, itu acara tahlilan lo ngabis-ngabisin duit, bagus cuma 7 hari, coba kalau 365 hari. Lah apa nggak pada jual sawah, orang pesawaran. Kita bersedekah, bikin acara nasinya kita makan, lauknya kita ambil. Setiap hari dia rela menahan lapar, dia kumpulkan duit kita sekolah, dia kumpulkan uang kita belajar, dia rela berhutang sepotong roti. Doang. ya enggak, makanya waktu bapak saya meninggal, Iya. pesan sama saya, Ya Allah. umur gua udah gak panjang. Ono tanah di depan rumah yang 2000 meter, 2000 meter tanah depan rumah jangan dijual. Emang apa belak? Emang tanah orang. Karena orang lu jual, nambahin dosa lu lah. Ya Allah ya Karim, kita senang dengan NU, kita senang dengan Aswaja, kita senang dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak ada yang menyuruh harus mewah, harus megah, harus makanan-makanan yang mahal. Enggak, sepotong roti. Artinya apa? Sama Nabi, ya Rasulullah, bapak saya ngambil duit saya ya Rasul, bapak saya nyolong duit saya ya Rasul. Nabi kaget. Jangankan sejuta, jangankan 10 juta, bisa kembali lagi. Satu waktu uangnya bisa kita cari lagi.
bagaimana seorang anak dituntut oleh Nabi untuk berbakti kalau mampu. Nah, artinya tidak hitung kita aja milik orang tua kita, apalagi hanya sekedar air putih, apalagi hanya sekedar roti sepotong. Haul ini memberikan nasihat kepada kita tentang sedekahan, tentang selamatan. Bagaimana orang nanti kalau meninggal dunia, dia minta waktu walau sekejap, walau sesaat, walau cuman sekedar tanda tangan deh. Buat masjid kalau perlu, buat pesantren kalau perlu. Satu niatnya, saya mau sedekah, tapi karena tidak diizinkan untuk menunda lagi kematian, yang hidup paham, oh kalau bapak hidup lagi bapak mau sedekah, kalau emak hidup lagi emak mau sedekah, maka sedekah atas nama almarhum, atas nama almarhumah, atas nama ibu bapak kita, itu bagian dari birrul walidain, bakti kepada orang tua. Yang ketiga, beliau yang mulia luar biasa, perjalanan hidupnya, perjuangannya, pengorbanannya, berangkat ke Mekah nyari ilmu, sampai di tanah air tercinta bikin pesantren, ngedidik anak-anak bangsa, ngedidik masyarakat, nggak kenal status, mau anak siapapun duduk bersama dengan beliau, berdiri bersama dengan beliau. Tanpa beliau secara syariat jangan-jangan bayangkan Bu, kiai-kiai ini, Bu, Pak, hei, puluhan tahun emaknya menitipkan ke pesantren, berpisah jiwa dan raga, tidak bertatap wajah setiap hari, pergi berangkat, Kak, pamit ya, aku berangkat ke Mekah, aku berangkat untuk mencari ilmu ke pondok pesantren. Anak gak tahu bagaimana keadaan bapaknya, anak gak tahu bagaimana keadaan ibunya. Kadang-kadang si bapak bilang sama emaknya, kalau nanti saya kenapa-napa jangan kasih tahu anak kita di pondok pesantren, biarin yang dia tahu saya sehat, yang dia tahu saya hidup. Begitu balik udah 3 tahun bapaknya meninggal dunia. Zaman dulu jangan kayak zaman sekarang, semua sudah update gampang di apa namanya, dulu belum ada medsos. Bayangin deh, si anak gak tahu keadaan ibu bapaknya, si bapak dan ibu gak tahu keadaan anaknya, entah kembali atau tidak, entah masih ada umur atau tidak. Sepanjang hidup hanya bisa berdoa tanpa melihat wajahnya. Itulah kenapa kita harus menghormati para ulama, menghormati para kiai, menghormati para ustazah, menghormati guru-guru kita, karena buat ngedapetin satu hadis saja susah. Betul guru. Ada orang punya ilmu banyak, ilmu hadis, termasuk Hadros Tuseh ini muhaddis,
ulama yang ahli hadis. Bayangkan bagaimana tuh waktu yang dihabiskan untuk menghafal beserta seluruh sanad-sanadnya. Kalau Bang Cablang beser mulu, beda Kayak tadi. ahli hadis sama ahli hadas. Ya justru saya tadi dimarahin. Saya pipis tadi di sana. Ini mah ceritanya kan nih guru. Iya. Saya pipis ada ibu-ibu. Kan rumah saya kan di Jakarta, Iya. Jakarta Selatan. Betul. Saya pipis, ibu-ibu. Woi, kalau pipis yang jauhan, padahal saya dari Jakarta kemarin jauh banget loh. Kurang jauh apa ya? Dari Jakarta pipis di Lampung. Yang jauh, maksudnya ini jauh banget kalau Jakarta. Ya begitu guru. Enggak apa guru. Saya jadi ingat istri saya. Ya kenapa? Enggak, bukan apa, karena istri saya mau izin. Saya seniman Kiai. Istri saya nggak bisa ngaji, tapi istri saya selalu membangun pondok pesantren. Amin ya Allah. Maka saya salah satu orang yang paling sayang ibu Ami istri saya. Iya, setiap istri saya bawa ke mall, Masya Allah. ke toko emas, Iya. tangannya selalu saya gandeng. Romantis. Bukan romantis, kalau saya lepas dia ngambil apa aja. Kebangetan rakus ya. Emang begitu. Aduh. Komandan, mohon maaf ya komandan. Komandan ketawa aja bininya gitu juga ya komandan. Sama suara kita semua itu Bang Cablang. Ya bagaimana Pak Ustadz Salmet, sehat? Sehat tuh, somet kawe. Gitu ya Bapak Ibu ya, adik-adik semuanya sayangku, cakep. Kalau ngapa sih ulama pada dihormatin? Segitunya menghormati kiai, segitunya menghormati guru, segitunya menghormati ustadz, segitunya menghormati ustadzah. Saya mau tanya sekarang nih, Bu. Nih saya punya anak, dapetinnya susah Pak, susah. 1,5 tahun baru kemudian Allah kasih anak pertama, Sultan Mahmud Qusairi. Itu tafaulan sama Imam Qusairi. Pada saat hampir 1 tahun, orang bilang belum toker, Belum mantap. belum mantap, Iya benar. belum hamil. Hamil? Iya belum hamil bini gua. Tadi mah hamil. Bukan gua, bini gua. Iya. Belum hamil. Belum hamil. Bawa ke dokter. Bawa ke dokter. Dokter bilang mandul. Mandul. Bayangin kalau kemudian seorang perempuan divonis mandul. Coba pikirin tuh, divonis mandul. Sampai bini saya tuh April bilang ke saya, dia kalau manggil saya baby. Lah kalau saya kasih duit Panggilnya baby, kalau nggak kasih duit babi. Demen banget tuh mau dikatain. babinya ke muka saya dulu ya. Ini ciri-ciri orang Betawi. Coba orang Lampung. Apa kabar? Baik. Dikit karena bibirnya manis. Iya. Orang Sunda, punten, mangga. Coba kalau orang Betawi, Bang, saya mau nanya, kalau kantor desa Kurungan Nyawa belah mana ya? Tunjukin. Cium bunyi. Saya kayak kopi. Ngomongin orang hamil. Iya. Orang hamil isinya apa dah? Bayi, Salah. anak, Bukan. janin. Bulan. Apaan sih? Bulan. Bulan apa? Bu, udah berapa bulan? 7 bulan. Coba, Bu udah berapa anak? Hamil 7 anak, emang kucing? Iya berapa bulan? Makanya berat ya. Iya. Isinya bulan. Gimana diponis? Iya, divonis mandul, nggak bisa atau susah punya anak. Bayangkan tuh perasaan perempuan, perasaan seorang ibu, ya, yang mau punya anak. Aduh, sampai kemudian istri saya bilang, kalau memang kamu mau nikah lagi, nikah lagi aja. Nanti anak madu saya yang rawat, dan maduknya juga dirawat.
di UGD. Iya. Ada direkam nggak sih? Bukan bini saya komen barusan. Itu ayah ngomong apa sih? Gitu. Ya adalah Bilang aja lu kena hipnotis. ngomong gitu aja. Ibu ada yang hamil? Di sini ada yang hamil nggak? Ayo liatin muka saya biar Ini beneran, serius beneran. Saking ingin suaminya bahagia. Amin ya Allah. Dan dia tahu saya anak satu-satunya ustazah. Emak bapak saya kalau bukan dari mantunya mau dapet cucu dari mana? April tahu dirinya dengan kekurangannya, dia rela. Nggak apa-apa kamu kawin lagi, kamu nikah lagi, nanti saya rawat bayi istri kamu yang kedua. Apa saya bilang? Oh sorry ye. Tentu tidak. Itu dulu. Sekarang Mau. Oke nanya loh. Beneran. Subhanallah. Di 1,5 tahun itu ibu bapak, saya minta doa sama tukang becak di Jogja, saya minta doa sama gembel, saya minta doa sama gelandangan, saya minta doa sama tukang pemulung, saya minta doa sama tukang kardus, saya minta doa sama tukang sampah, saya minta doa sama orang mana aja, saya minta doa sama orang yang terjolimin. sama kucing bunting tuh, kucing bunting tuh. Bener Ya saya tapi tukang becak, tukang mulung. kan gue lagi cerita Jangan mari. saya minta doa sama tukang pulung, saya minta doa sama tukang sampah, saya minta doa sama tukang ojek, saya minta doa sama tukang apa aja, tukang pungut-pungut anu botol, saya minta doa. Ya Pak, emang saya sebenarnya bukannya susah, bukannya miskin. Apaan? Bukan. Jadi apaan? Ada duit 4 juta Pak. Bangsa. Jadi minta doa kemana aja? Kemana aja? Beneran, saya minta doa kemana aja, termasuk ke guru-guru saya, karena saat itu tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuatan itu dimiliki oleh orang beriman lewat doa, karena doa itu senjata orang tembus. Komandan kita, tentara, polisi, peluru kaliber yang paling tajam berapa? 9 mili kurang lebih, peluru perang nembus tank aja kagak bisa. Nembus tank baja nggak bakalan tembus. Itu peluru yang dipakai militer, peluru yang super canggih, bahkan kekuatan nuklir rudalnya Iran waktu itu saat menyerang Israel itu kalau tidak salah 2000 km hanya 8 menit. Jadi dari sini ke Surabaya cuma 8 menit. Dari sini ke Surabaya. Bagaimana kalau situ naik ke rudal itu? Kira-kira nyampe ke Surabaya atau nyampe ke akhirat? Mati bisa. Ya tadi ngomongnya kenyawaan. Kan sesuai dengan desanya saya. Tapi jangan begitu juga. Saya mau cuman biar kebayang Bang Cablak. Tapi ngebayangin jangan si cablak lagi. Kan banyak yang lain. Kayak Seipul tadi kalau Seipul. Kita berangkatin pakai rudal dia. Bayangin kita belum keluar rumah, mandi belum kelar, mandi belum selesai, rudal udah nyampe dari Lampung, dari Pesawaran ke Surabaya. Bayangin tuh. Tapi senjata doa. Rudal belum dibakar, doanya udah nyampe. Tuh. Maka hari ini doa yang kita panjatkan untuk Hadratus Syekh pada sesungguhnya akan kembali kepada kita, sebagaimana Nabi menyampaikan, walaka bimislih, apa yang kamu doakan untuk orang lain sesungguhnya akan kembali lagi kepada diri kamu sendiri. Alhamdulillah. Dengan hamil bini saya, senengnya bukan main.
Iya, Papa, Iya. mama jadi setan. Bukan begitu. Bukan gitu ya, itu disusah. Selamat malam, kau cintaku. Ada burung. Ada burung titip. Lewat bokir. Iya. Oke kecil. Tunggu. Ya. Iya saya. Ih bercanda tadi mah, ini mah enggak lagi bercanda, bener sumpah dah. Tuh bini saya ngambek kan. Jangan begitu. Ini ngomong enggak enak tadi, ngomong enggak enak. Itu bini ngambek tadi kalau ngomong lagi. Gua nggak mau nyautin. Ya sayang, itu mah bercanda, ya bukan. Kalau menurut saya tanyain sama Bapak Saripudin harus kayak bener ya ya. Membini gitu Bu. Ya Allah. Bu, Pak, susahnya dapat anak. Ujuk-ujuk kita taruh pesantren. Coba deh. 5 tahun nunggu lagi. Dapat yang kedua dan ketiga. Allah kasih kembar. Susahnya minta ampun. Kata orang susah dan sulit, doa terus dipanjatkan. Minta satu udah alhamdulillah, dikasih bonus oleh Allah, total jadi 3. Lahirlah Akil Mahmud Sibaweh, Imam Sibaweh, ahlina nahu. Nah ini ahli nahu nempe nih Pak Kiai. Tahu. Kalau Kiai kan ahli nahu nempe juga ya. Tahu apa aja itu kan perut perih pakai tahu apa tempe. Lagi emang di sini tahu masih ada? Masih. Di sini tahu masih ada? Orang kalau makan tahu tuh pinter. Kok pinter? Serba tahu. Kamu mau nggak serba tahu? Lembut. bukan burung. Ini drone. Oh. Ini mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Ini pasti nyamperin. Wah, iya bener ya. Balik lagi. Wah, bener. Mohon maaf, saya nggak perlu tepuk tangan. Saya perlu tambahan ongkos. Lu tambah ongkos. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf saya mau bercanda, tapi jangan dianggap bercandanya. Jangan dianggap serius. Iya. Anggap bercanda, jangan dianggap bercanda. Masya Allah, selamat datang. Siapa? Ini yang dua, yang satu. Kali kangkung kan? Ikatan cinta dong. Berarti ikatan kali kangkung. Yang masih kebayang aja, Saiful ngasih kresek gua sendal. Orang gua kasih kardus ya buat ngangkut dia. Ini balik lagi dia mau ya. Suka ya? Suka. Sama yang begini. Iya. Si aja males. Baik, mungkin Bapak Ibu dapat nih yang kedua dan yang ketiga. Tadi yang pertama Akil Mahmud Sibaweh, yang ketiga Mahir Mahmud Syairozi. Sekarang udah mondok di Jawa Timur, di Malang, di An-Nur 2 Bululawang. Ya Allah, saya nggak pernah tahu bagaimana itu anak di sono. Dia pertama kali nyampe Pak Kiai, ada videonya dikirimin. Sedih banget hatinya. Sekolah internasional di AC Pak Kiai, di AC, sekolahan di AC, main sama anak-anak bule. Ini juga bule potan nih. Oh, bule juga loh. Mana ada potannya? Oh yes. Oh yes doang. Anak bule. Karena memang di Bogor ada sekolah khusus ekspatriat, anak-anak pengusaha bule. Nah, anak saya sekolah di situ. Manggil saya, Masya Allah. Kalau dulu Bang Cabla, ya guru, ya, kita dipanggil ayah, dipanggil papa. Anak saya manggil saya soulmate.
Akil, iya Solmeh. Bagaimana? Akil, Iya Salme. setan lu. Kan lagi nyontoin ya. Lagi nyontoin ya. Emang apa-apa. Kayak begitu coba. Bagaimana? Akil, Iya Met. lu emang sengaja kayaknya. Bayangin guru, ini tahadus bin nikmah ya Bapak Ibu. Per tahun bayarannya 180 juta. Bener-bener tuh. Manggil Bapak Solmeh. 180 juta. Hai, kata anak saya. Halo. Hello. Anak siapa sih lu? Anak kunyuk. Makan nanya berapa lah. Udah hai, halo. Salaman tos. Kalau saya nonton TV anak datang, minggir dong. Udah tua nggak mau ngalah sama anak. Begitu. Didikan bule itu harus berani ngomong. Kalau kita ada istilah Allah pakai Allah apa namanya? Allah pakai ya apa namanya tuh ada kesantunan ya sopan santun itu masih berlaku. Tapi kalau didikan mereka memang iya mau bicara apa silakan gitu semuanya sama-sama aja. Makanya kalau kita nonton film-film luar negeri itu manggil bapaknya Ya kadang-kadang kamu aku. iya nggak ada. Tapi saya tidak menyalahkan pendidikannya, itu sudah bagus juga ya mengajarkan anak untuk berani berkata. Tapi saya berpikir anak saya bukan cuma di dunia, saya bukan cuma sampai di sini hidup. Kalau cuma sampai di sini mah udah nggak apa-apa, kita cetak aja mau jadi anak apa gitu besok. Pada saat kita menghadap Allah, kullu mauludin yuladu ala fitrah, lahir dalam keadaan bersih. Kenapa mati belepotan? Nih. Iya mau matinya di kandang kebo. Mati di kandang kebo makanya belepotan. Kena lumpur. Apa namanya? Hidup lahir dalam keadaan bersih. Kenapa pas balik ke akhirat dalam keadaan kotor? Bapak bakal ditanya, ibu bakal ditanya. Anak saya nyampe di pondok pesantren, AC nggak ada, bangku, kursi, masya Allah, kursi pesantren kiai gimana sih? Madrasah-madrasah kita, ya begitu kursi anak saya. Bayangkan tahadus bin nikmah. Belajar kamu di pesantren, ada AC, kursinya juga ya kursi madrasah, jalan hampir 1 kilometer karena luasnya 30 hektar, ya 30 hektar. Sekarang udah hampir 60 hektar itu pondok. Jadi jalan kaki itu luar biasa. Dikirimin video oleh ustadznya, takut saya marah dari Pak Kiai. Anak ya nyapu makan, ngepel, terus pakai apa namanya itu yang ini alat pel ya. Anak saya duduk di situ ditarik ser. Bayangin boleh potan bekas pel kan itu ya. Kan ibarat kata kotorin. Ibarat kata kan ya bekas kotoran gitu. Masya Allah. Itu orang bilang picky eater. Susah makan apa aja anak saya tuh. Udah ke ahli gizi mana aja. Kalau ini kan ahli nujum.
datang ke ahli gizi, orang bilangnya pipi iter susah buat makan. Di pesantren, masya Allah, ikan kobra dimakan juga, ikan kobra. Kobra ikan apa sih dulu? Ikan yang sisiknya kagak. Orang kan kalau ikan nih, kan sisiknya dibuang. Loh, santrinya hampir 10.000. Mungkin Loh, ikan. gempor itu yang buang sisik. Berarti ikan betok. Betul juga sisiknya dibuang kali. Ya udah ikan digoreng. Lah iya, masih ada sisiknya dimakan sama anak saya. Di video ini penuh sama yang lain. Masa Allah. Saat itu saya bilang, ya Allah, pelajaran hidup bahwa satu hari nanti kalau kita udah nggak ada, anak kita akan bisa menyesuaikan di mana dia berdiri, di mana dia duduk, di mana dia hidup, di mana dia berada. Itu namanya mampu beradaptasi. Nah, singkat cerita, sekarang alhamdulillah udah berubah, Bu. Udah manggil ayah, jalan juga apa namanya nih? Orang bilang apa namanya? Pakai lutut. Ya. Bapak pernah nggak dilutut sama bini? Begitu jalan dilutut. Itu disingkat ya. Bayangin, subhanallah. Dan sekarang saya cuma tinggal bini saya doang berdua di rumah. Nah, pertanyaannya nih, kalau tadi kita cerita ulama-ulama kita, kenapa kita harus hormatin? Kenapa? Ada anak ibu masih SD, mau pesantren, mana? Yatim tapi nggak mampu, ada nggak? Jadi sekarang saya April itu banyak apa ya? Oh iya. Biaya. Jadi ada orang punya anak pengen dipondokin tapi tidak mampu. Nggak mampu. Baik dia Yatim atau maupun dia miskin katakan. Nggak mampu. pondok pesantren. Dan bukan pondok pesantren yang gratis, benar-benar kita membayar. Jadi kalau bayaran sebulan misalnya 500.000, ya itu per tahun berarti kurang lebih 6 juta. 6 juta. Nah, berarti kalau sampai aliyah itu berapa tuh? 12 tahun. 12. Ya kan kita nggak tahu tiba-tiba sampai aliyah, Betul. budgetnya mesti ada. Kalau dia dari sanawiyah, mungkin sampai di aliyah itu kurang lebih ya 6 kali 6 berapa? 6 kali 6. Anggaplah 50 juta 50 sama juta. jajannya dan lain sebagainya. Nah jadi bukan cuma sekedar kita harus santunan nih, Betul. bagus kan alhamdulillah, dikasih buku, dikasih makanan, dikasih apa namanya berkat, ya hari itu selesai. Jadi- Tapi ini nggak bisa gitu, begitu masuk sudah berjalan beberapa tahun. Dari mulai yayasan ini belum berdiri, kami sudah melakukan itu dan sudah beberapa yang lulus. Alhamdulillah. Makanya saya bersama dengan Kiai Mansur, kemudian Bang Cablak dan istri saya, kita keliling. Ya, saya cuma mau ngasih tahu buat yang pengen ikutan, karena ini jangka panjang sebetulnya Ibu Bapak. Jangka panjang. Arti jangka panjang tuh bukan cuma
SD gratis nggak? Gratis. SMP gratis. SMA Gratis. nah itu ada program daerah dan ada program provinsi, ada program nasional. Tapi kalau pesantren itu belum tentu anggarannya ada. Nah kita inilah yang berjuang bagi yang mau pesantren. Kalau nggak mau pesantren silakan minta sama pemerintah. Tapi kalau mau pesantren kita upayakan dari SD mudah-mudahan betah sampai lulus aliyah. Nah ini jangka panjang nih. Kenapa saya berpikir anak saya cuma 3, tapi kalau kita punya waladun soleh, ini kan yang menarik Nabi ketika ngomongin hadis tentang idza mata benu Adam, di akhir hadis beliau menyampaikan waladun soleh. Ya, nah, kalau di pondok tuh ya walad anak siapa saja, bocah siapa saja yang kalau kita didik, insya Allah pahala kebaikan dia akan dialirkan juga buat kita. Amin. Bayangin Bang Jabla masuk WC tuh bocah pakai adab, baca doa. Apa doa sebelum masuk WC? Doa sebelum masuk WC. Bagaimana, Bu? Hah? Sebelum masuk WC? Ya. Allahumma barik lana bima rozaktana wakina azabana. Itu doa apa? Doa makan. Ya kan nyari modal dulu. Habis dapat modal Allahumma ini lu mau buang air Ya. kalau nggak ada modal Jadi Pak Ustadz Somet ini dia punya program untuk anak yatim dan anak yatim yang tidak mampu atau orang yang tidak mampu untuk memondokkan anak. harus mondok tapi Sekolah bukan untuk sekolah umum. kita nggak mau ambil alih peran negara, mengambil alih peran pemerintah karena itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Kita yang tidak diambil alih, kita ambil alih untuk program meneruskan beliau yang mulia Hadratul Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan jadi pahala yang besar. Amin. Bagi yang pengen, catat aja. Nggak usah hari ini. Kita nggak pernah tahu soal rezeki. Catat aja. Catat boleh? Atau rekam. Satu waktu besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Bayangkan kalau setiap hari orang buang air besar 3 kali mengcablak. Dia pakai kitab, dia baca doa, pahalanya ngalir itu. Ngalir. Bayangin dari orang berak dapat pahala. Ya kalau tiap hari buang air, berarti muncul. Itu baru buang airnya, belum makannya, belum ngurus anaknya, belum ngurus istrinya, belum kalau nanti dia jadi pejabat, belum kalau nanti dia jadi presiden, belum kalau nanti dia jadi menteri, belum kalau nanti jadi jenderal, belum kalau nanti jadi hakim, jadi jaksa. Keren banget. Tiba-tiba orang yang kita ikut bantu, kita sekolahin, jadi orang manfaat untuk bangsa dan negara. Kayak apa tuh? Mungkin 1, anak kita mungkin 2, anak kita 3, tapi walat yang disebut Nabi itu akan terus mengirimkan doa dan pahala buat kita. Amin. Posting kata Aldi Taher. Catat ya atau direkam. Nah, silahkan. Kalau kebetulan ada rezekinya, kapan aja, bebas. Nggak harus hari ini. Anak-anak yang kita sekolahkan. Makanya kita belum banyak yang kita sekolahkan. Budgetnya 1 orang paling. Karena nggak bisa bayar. Jadi buat yang pengen dicatat, direkam kapan aja ya ke Yayasan Kosma Peduli Indonesia. Apa nama yayasannya? Yayasan Kosma Peduli Indonesia. Dengan nomor rekening BCA 52 50 50 50 21
Yayasan Kosma Peduli Indonesia dengan nah udah itu program ibu bapak kapan saja saya cuma nanti ngecek saya kirim ngecek saya bayar ngecek jadi itu kayak uang buat bayaran anak-anak kita yang sekolah nah dengan catatan dia anak yatim tapi nggak mampu karena kalau anak yatim pengusaha ya masa betul program begini ya Betul. iya yatim tapi nggak mampu atau orang bilang mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala itulah diantara program Yayasan Kosma Peduli Indonesia. Mudah-mudahan yayasan ini terus berkibar dan Allah karuniakan rezekinya untuk mereka semua anak-anak santri dan kita berharap mudah-mudahan mereka sukses dalam belajar dan kelak setiap kebaikan yang mereka lakukan Allah hadiahkan untuk kita semua sampai hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah hafal? Jadi tidak harus sekarang lah. Jadi kapan saja Ibu Bapak mau karena ini program kita semua jangka panjang. Jangka panjang. Jadi kalau bicara budget satu anak itu kurang lebih sampai lulus dengan asumsi 500-600 ribu per bulan itu satu anak 100 juta kalau 10 anak 1 miliar. Nah kalau ada di sini mungkin nanti Kiai Mansur atau Kiai Saripudin atau Kiai Ulin buat anak-anak yang mungkin mau dipondokin di tempat-tempat beliau ya kabarin aja nanti kita lihat orang jadi walak juga deh ya anak yang bisa ngedoain dan nyambung doanya nyambung ya kebaikannya menjadi wasilah Bapak semua dengan segala kebaikannya saya Bang Cablak dengan segala banyak kekurangan mungkin Ya guru. minta maaf Saya maafin. Insya Allah Bang Cablak juga walaupun komedian Bu ini beliau nih Masya Allah pernah mondok Ya. di pondok pesantren apa Jontor ya kan kalau Gontor mah bagus ya Gontor ini tapi Jontor loh Dulu sama Kiai Ulin kebetulan sama saya satu angkatan satu pondok. Ya waktu itu saya bareng-bareng di pondok Burame makan. Ya, duduknya ada titipan. Baik Bang Jablak nanti minta tolong paku semen batu diangkat. Baca. Baca. Ini sedih apa? Nggak bisa baca lagi. Ya iya sekali.